bronkiolitis. Jadi inilah 5 penyakit tersering infeksi saluran nafas. Common cold, pharyngitis, sinusitis, laryngitis, tonsilitis, hidung pilek-pilek, sakit tenggorokan, mulut tidak enak, sakit menelan, suara serak, dan batuk-batuk kecil dan sering Apakah itu juga bisa merupakan gejala si COVID? Bisa juga. Apakah COVID bisa buat seperti ini semua? Bisa juga. Apakah virus selain COVID atau bakteri bisa buat seperti ini? Bisa juga ternyata. Boleh lanjut Ibu? Jadi kita tanya Bude, kalau alergi itu apa sih Bude? Oh, alergi itu artinya peradangan pada hidung, tapi selalu ada pemicunya. Tidak pernah tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Siapa penyebabnya Bude? Yang paling sering itu adalah debu. Kemudian asap, serbuk sari dari tanaman atau bunga, dan bulu-bulu. Setiap kali jumpa pemicunya ini, pasti dia tanda pertamanya apa? Hacim. Hacim, itu kata kuncinya. Hacim ini. Sudah hacim, baru nyusul yang lain-lainnya. Yang lainnya apa? Lanjut dulu Bu. Nah, alergi itu adalah sama seperti perasaan yang sensitif. Ibaratnya, ada kecoa datang masuk rumah, kalau orang normal lihat kecoa masuk rumah, dia akan pukul pakai sapu sekali aja. Kecoa, udah selesai. Tapi kalau orang sensitif, kecoa masuk ke rumah, dia ambil meja, dia lempar meja. Dia ambil gelas, dia lempar semua dia lempari. Apakah kecoanya kena? Tidak, rumahnya hancur. Karena terlalu sensitif. Rinduku hanya dibalas dengan ciluk bah. Jadi alergi ini sensitif sama seperti perasaanku. Boleh next. Ini pada hidung yang mengalami alergi, ternyata dia meradang semuanya, bengkak dan berlendir. Kalau hidung yang normal, itu dia, warnanya merah muda. Kalau dia meradang, merah dia semua di dalam. Dan jadi sempit, akibatnya nafasnya jadi sumbat nafasnya. Tidak enak bernapas. Napasnya lewat mulut. Mungkin, next Ibu. Ini ciri-ciri alergi pada anak-anak. Yang pertama, matanya nggak nyaman. Sering gatel, jadi mau dikucek-kucek. Yang B, di bawah matanya jadi gelap, seperti mata panda. Karena pembuluh darahnya melebar di situ akibat si alergi itu. Kemudian yang D, hidungnya gatel, jadi pengen dikucek-kucek atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian karena sering dikucek-kucek, yang E, ada seperti garis di hidungnya. Karena akibat kucekannya sendiri. Kemudian yang F, karena hidungnya sumbat, dia bernapasnya pakai mulut. Terus bangun pagi mulutnya kering, napasnya juga bau. Kalau dilihat di dalam hidung oleh dokter THT pakai endoskopi, nampaklah yang G. Jadi di hidung kita memang ada daging. Daging ini bagian dari hidung untuk menyaring udara, menghangatkan udara. Pada alergi dia akan nampak lebih pucat, keputihan, dan lendirnya pun encer, bening, bukan kuning, bukan hijau. Boleh next. Nah, bagaimana bedakan alergi dan normal? Ini kalau yang dilihat oleh dokter THT, normal, lihat nomor 1. Itulah yang normal. Di hidung kita bercelah-celah, warnanya merah muda, tidak ada lendirnya. Yang kedua, warnanya jadi pucat. Ini alergi. Lendirnya banyak, warna putih bening. Yang ketiga, itu sinusitis akut. Artinya sinusitis yang terjadi di bawah 3 bulan. Lendirnya kuning-kuning. Yang keempat, nampak dihitung itu ada daging-daging gede bulat-bulat. Itu polip. Apakah alergi yang lama? Hacu. Jadi hacunya itu beruntun sampai 3 kali. Hacu. Apabila itu terjadi dalam jangka lama, akan bisa menjadi polip. Dan hacu, alergi pada hidung yang terjadi dalam jangka lama, alerginya akan turun ke paru-paru, orangnya bisa menjadi asma. Asmanya yang gini, yang kalau tarik napas gini, buang napas ada bunyinya. Pasiennya bisa dengar, orang sekitarnya pun bisa dengar, dan dia berat menarik nafasnya. Boleh next Ibu. Alergi ternyata dibagi-bagi.
Ada alergi yang di bawah 6 minggu. Ada yang lebih dari 6 minggu sampai lama, sampai setahun lebih. Ternyata alergi pun ada sedang dan ada yang ringan. Kalau yang ringan, tidurnya enak. Sehari-hari biasa aja kegiatannya. Sekolah normal, berpikir normal. Nggak ada keluhan gimana-gimana. Jadi cuma haciu, udah biasa aja. Tapi kalau yang sedang ke arah berat, karena dia bersinnya sering, hidungnya sumbat, malam tak bisa tidur. Hidungnya sumbat. Karena malam tidurnya tidak enak. Bangun pagi pun ngantuk-ngantuk. Siang-siang ngantuk-ngantuk. Pekerjaan tidak beres semua. Dan juga moodnya pun akan terganggu. Jadi kalau ada keluarga atau teman suka haciu, itu ciri-cirinya. Bersin itu sampai 3 kali berturut. Haciu. Apalagi kalau udah kena dingin, kena debu, kena AC, kena asap. Kemungkinan besar itu alergi. Boleh next. Penyebab alergi, apakah alergi hanya pada hidung? Tidak. Alergi bisa di kulit. Pelakunya siapa? Bisa racun tanaman, bisa gigitan binatang atau dari kuku binatang, kemudian dari serbuk sari bunga, dari bahan-bahan karet latex. Kemudian yang ditusuk ke dalam bisa sengatan lebah. Yang kita makan buat alergi apa? Obat bisa, kacang bisa, udang bisa, kerang bisa. Yang dihirup serbuk sari bunga bisa, debu bisa, tungau bisa. Tungau ini paling sering di tempat tidur, di spray, di bantal yang lama tidak jemur dan lama tidak ganti. Jadi kalau bantal di rumah warnanya sudah kuning, udah pulau-pulau kayak iler, kemungkinan tuh pasti ada tungau juga itu. Sama dari kutu binatang. Ini semua bisa buat alergi pada kulit, bisa di saluran napas, bisa di hidung, bisa di perut. Jadi alergi itu bisa di seluruh tubuh. Tapi yang kita bahas hari ini hanya yang di hidung. Boleh next. Nah, bedanya sama sinusitis apa? Kalau sinusitis bersinnya itu nggak banyak. Kadang cuma sekali aja, haciu. Sinus itu apa ya? Sinus adalah rongga. Di mana? Di muka kita. Di muka kita ini ternyata ada rongga. Di pipi, dekat mata, di dahi, di belakang kepala. Semua rongga-rongga ini punya pintu keluar. Pintunya kemana? Ke hidung semua ujungnya. Jadi kalau pintunya meradang, bengkak, sempit, cairan dari dalam nggak bisa keluar. Akhirnya seperti gambar itu, penuh cairan. Kalau ada cairan tak bisa keluar, sakitlah pipinya. Kalau sinus mata kena, sakitlah matanya. Kalau di dahi kena, aduh pusing kepala. Kalau kena yang di belakang, sakit kepala belakang. Dan bahkan bisa buat oyong juga. Inilah sinusitis. Beda dengan alergi yang haciu. Tapi alergi bisa buat sinusitis? Bisa. Boleh next. Nah, keluhannya sesuai dengan lokasinya. Matanya tidak enak, kepalanya pusing, pelipisnya sakit, oyong rasanya, ingusnya meler, hidungnya sumbat, demam juga bisa, sakit kepala apalagi. Jadi kalau yang normal, rongganya isinya udara. Itu yang sehat, pintunya pun terbuka. Tapi kalau sinusitis, pintunya sempit, akibatnya kuman jadi merajalela, lendirnya jadi kuning, jadi hijau. Boleh next. Hidungnya sumbat, kental, ingusnya pun ngalir ke tenggorokan dan gangguan penciuman. Jadi COVID juga gangguan penciuman. Betul. Makanya mirip-mirip. Apakah sudah sinusitis bisa mengalami COVID juga? Bisa. Alergi sekaligus kena COVID? Bisa juga. Gejala tambahnya sakit kepala, mulut bau. Mulut bau juga sinusitis. Iya, ternyata yang buat sinusitis bukan hanya infeksi dari hidung, dari gigi juga bisa. Jadi dari gigi kita naik ke rongga sinus pipi hanya dibatasi oleh tulang setipis kertas. Jadi gigi yang infeksi pun bisa buat sinusitis. Ciri khasnya apa? Bau kalilah dalam hidung. Nggak enak kalilah karena sisa makanan juga ikut di dalam. Kemudian kupingnya juga bisa sakit karena antara telinga dan hidung mereka bertemu di belakang hidung. Jadi ingus dari hidung bisa lari ke telinga dan membuat telinganya juga sakit. Kalau sinusitisnya sudah cukup lama, kumannya cukup berat dan cukup hebat, dia pun bisa ganggu ke mata karena mata kita dikelilingi oleh rongga sinus. Jadi mata kayak rasanya pengen ketutup lah saja.
Boleh next? Jadi hidung kita nggak punya pertahanan. Oh tidak, Tuhan sudah menciptakan pertahanan di hidung. Setiap kali ada virus, debu, bakteri masuk ke dalam hidung kita. Dalam hidung kita ini ada namanya mucociliary clearance. Ini adalah sistem di atasnya lendir dan ada bulu-bulunya, silia-silia. Jadi setiap ada yang masuk, ditangkap, dilengketkan, buang ke belakang. Tapi kalau kita pilek, silia ini tertutup lendir semua. Akibatnya apa? Bulu-bulunya nggak bisa menangkap virus. Makanya kalau orang sudah pilek, kumannya atau virusnya gampang aja lewat ke belakang, nggak ditangkap dia di depan. Makanya orangnya jadi batuk. Oke, boleh next. Nah, jadi kalau sinusitis bagaimana ya dok? Harus operasi, makan obat, atau bagaimana? Jadi tidak semua sinusitis harus dioperasi. Apakah ada sinusitis yang bisa sembuh sendiri tanpa obat? Ada. Apakah ada yang perlu obat? Ya. Itu kok ada adik-adik cuci hidung. Karena cuci hidung merupakan salah satu senjatanya. Kemudian yang operasi itu kalau dengan obat gagal, evaluasi 3-6 bulan, barulah dipertimbangkan untuk operasi. Operasinya bagaimana dok? Mukanya dipotong? Bukan. Semua operasi zaman sekarang masuk dari lubang hidung saja. Tidak ada potong-potong luar. Jadi pintu-pintu sinusnya dibuka, kemudian isi nanah dalamnya dikeluarkan. Boleh next? Nah, dari alam, apakah ada solusinya? Ada yang berpotensi untuk, dan dibuktikan dari jurnal juga. Ini yang namanya herbal atau dari alam, ini sifatnya pendukung. Tapi kalau untuk pencegahan, ini sangat disarankan. Karena semua yang herbal, dia butuh waktu dan efeknya akan jauh lebih bagus bila digunakan untuk pencegahan. Berarti kalau pengobatan tidak bisa? Bisa. Tapi harus kombinasi dengan obat lain. Yang berpotensi mampu untuk urusan hidung siapa? Echinacea, temulawak, dan juga kulit jeruk. Jeruknya bagaimana? Dimakanlah saja. Biar kenyang. Biar tidak sariawan. Khasiatnya untuk siapa? Untuk alergi bisa, untuk sinusitis bisa, gangguan pernapasan lain bisa. Boleh next. Nah, Echinacea purpurea ini adalah bunga. Bentuknya cantik. Boleh next? Oh, pernah patah hati tapi tetap bidadari. Ini moto yang penting untuk kita tanamkan. Kita harus tiru. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pengalaman tidak enak, kita harus tetap maju. Itu tidak buat kita mundur. Untuk si Echinacea ini, kerjanya di alkamid, ujung-ujungnya meningkatkan kerja si makrofag. Makrofag ini apa? Jadi ibaratnya, di rumah kita itu ada bulldozer. Pertahanan tubuh kita ini ada bulldozer. Yang kalau ada coba virus bakteri, hajar dia. Oh, datanglah makrofag ini kan dihajar semua. Bang, dimakannya langsung musuh-musuh itu. Jadi Echinacea kerjanya meningkatkan fungsi makrofag. Dengan kata lain, bulldozer pasukan perang Anda akan dibuat untuk bekerja lebih baik. Jadi kalau dia akan dibuat gini, itu musuh, hajar. Itu musuh, hajar. Jadi virus COVID kok bisa lewat, sedangkan kita punya bulldozer. Jadi kehebatan virus COVID adalah dia membuat pertahanan tubuh kita tidak menyadari bahwa dia adalah lawan. Jadi bayangkan ada penyusup masuk ke negara kita, tapi petugas imigrasi tidak tahu bahwa dia adalah orang jahat. Jadi mempunyai pasukan perang, mempunyai tentara yang tahu mana jahat, mana baik, itu penting. Jadi jangan punya polisi dibodoh-bodohin sama virus. Itu kata kuncinya. Makanya pada beberapa kasus orang tua gampang kena sampai sesak bahkan meninggal. Awalnya itu virusnya masuk ke tubuhnya, sistem pertahanan tubuhnya nggak ngenali bahwa itu virus. Kawannya aku kasih laku masuk. Kayak gitu pintarnya si virus itu. Jadi hati-hati sama orang yang bermulut manis. Boleh next? Apakah ada jurnal yang mendukung? Ada. Jadi jurnal dari Eropa, Echinacea akan menurunkan penggunaan antibiotik pada anak-anak.
Hasilnya adalah betul, Echinacea mampu mencegah infeksi saluran napas dan mengurangi penggunaan antibiotik. Tapi kan kita perlu antibiotik. Memang betul, kalau sudah infeksi kita perlu. Tetapi pemakaian jangka panjang antibiotik akibatnya apa? Menghancurkan bakteri baik di tubuh kita. Tubuh kita ada bakteri, ada di dalamnya ada bakteri, tapi bakteri baik. Tugasnya apa? Menjaga pertahanan kita. Kalau antibiotik terlalu lama, terlalu panjang, bakteri baik kita hancur. Akibatnya apa? Jamur mudah tumbuh, daya tahan tubuh kita pun drop. Jadi Echinacea membantu supaya pemakaian antibiotik tidak terlalu lama dan mampu mencegah. Sesuai yang saya bilang tadi, yang namanya dari tanaman obat, dari alam, lebih baik untuk pencegahan. Dan walaupun bisa juga untuk pengobatan. Boleh next. Nah, ini saya yakin di antara kita semua pasti ada yang harus naik pesawat. Misalnya menjumpai anak, menjumpai orang tua, tugas dari kantor, atau hal-hal ada keluarga sakit harus datang, harus naik pesawat. Saya pun senang sekali saya mendapat jurnal ini. Saya akui saya senang diundang Unihealth, bukan karena apa-apa, akhirnya saya jadi lebih membaca lebih banyak jurnal. Saya pun mendapat keuntungan dengan harus membaca dan cari jurnal baru. Ternyata penelitian tahun 2012, Echinacea supplementation, standardized Echinacea, if taken before and during travel, may have preventive effect against the development respiratory symptom. Artinya, kalau mau naik pesawat, mengurangi risiko infeksi, makanlah obatnya, mohon maaf, bukan obat, makanlah si Echinacea ini sebelum naik pesawat dan selagi di pesawat. Karena, mohon maaf, tidak semua pesawat mempunyai teknologi HEPA filter untuk menyaring udara karena agak mahal. Garuda salah satunya yang punya, tapi tiketnya 2 kali lipat dari yang lain. Akibatnya harga tiket mahal kalau mau aman. Kalau mau yang biasa-biasa murah sih, tapi teknologi kurang dan duduknya pun dempet-dempet. Ya, ini cukup membantu. Echinacea sebelum dan lagi naik pesawat. Entah ke kamar mandi sebentar, makanlah Echinacea. Terbukti mengurangi risiko infeksinya. Oke, boleh next. Ini Curcuma santoriza atau temulawak. Saya yakin bapak-bapak tidak tahu membedakan temulawak, kunyit, dan jahe. Semua mirip. Ini pendapat saya pribadi. Karena saya pun susah membedakan. Kalau ibu-ibu pasti jago. Boleh next. Nah, kebetulan penulis dari jurnal ini dari Indonesia. Di sini dilaporkan, diagnosa berdasarkan kadar eosinofil buktikan etika clearance-nya bahwa ekstrak legundi dan ripang temulawak menurunkan IgE pada pasien alergi. Nah, pada pasien alergi, gini, sistem pertahanan tubuh kita ini ada namanya imunoglobulin yang khusus menangani alergi. Jadi kayak departemen pendidikan, departemen pertahanan, ada yang khusus departemen menangani alergi lah gitu ya. Namanya IgE, imunoglobulin E, itu kalau pada alergi itu meningkat IgE-nya. Ternyata penelitian ini kombinasi daun legundi dan ekstrak rimpang temulawak 4.500 mg per hari mampu menurunkan IgE. Kalau IgE-nya turun, alerginya pun payah kambuh. Alergi yang saya bilang tadi, sensitif tadi, itu akan ada bersama pasien seumur hidup dia. Tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Kapan daya tahan tubuhnya lagi tinggi, itu alergi payah kambuh tuh. Tapi kalau lagi ngedrop, kecapean, kurang tidur, lelah, kena debu, aju, kena AC, aju. Ini sudah terbukti. Boleh next. Nah, ini adalah jurnal Vocational Health Studies.
terapi alergi diduetkan dengan akupunktur dan legundi. Masih mirip nih. Jadi hebat juga nih ternyata temulawak join sama legundi. Ternyata akupunktur dan temulawak tadi dapat digunakan untuk kasus alergi, terutama bersin dan meler-melernya. Terbukti, kombinasi double, terutama buat yang tidak suka makan obat kimia terlalu banyak. Saya pun mengakui bahwa obat-obat kimia itu adalah racun. Jadi kok dikasih dong kalau racun? Pertimbangannya adalah kalau lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya, diberikan kepada pasien. Kalau lebih banyak kerugiannya tidak dikasih kepada pasien. Karena perlulah makan dikasih, kalau tak perlu tak dikasih. Jadi alergi itu lebih penting pengobatannya atau pencegahannya? Pencegahannya itu lebih penting. Jangan sampai dia haciu. Apakah terbukti mampu? Bisa. Boleh next. Ini si Curcuma santoriza tadi diperiksa melawan histamin. Pada saat kita alergi, haciu, pelaku haciu itu membuat rasa gatal di hidung itu namanya histamin. Semua ada pelakunya dan pelakunya ada namanya. Jadi bukan ditemukan mayat Mr. X. No. Ini ada namanya. Pelaku bersin pada alergi namanya histamin. Dia yang buat gatal. Termasuk kalau orang habis makan udang, kulitnya gatal-gatal nih, pelaku gatalnya itu si histamin sama. Jadi ternyata Curcuma santoriza mampu berperan dalam meningkatkan si HNMT inhibitor. Artinya histaminnya dibuatnya drop. Artinya pelaku kejahatan dia tangkap semua. Jadi orangnya susah untuk bersin. Kalaupun sudah bersin, bersihnya tidak berkelanjutan. Boleh next? Ekstrak kulit jeruk. Wah, mantap. Kulitnya, jeruknya kita makan dong. Next. Nah, citrus subcutaneous injection versus nasal spray for seasonal allergic rhinitis. Jadi ini mereka mencoba membandingkan. Jadi jeruk diambilnya ekstraknya, kemudian disuntikkan, berusaha melawan semprot hidung untuk pasien alergi yang sekarang digunakan oleh seluruh dunia dokter THT untuk alergi. Salah satu terapi induknya adalah semprot hidung. Ini penelitian di Belanda. Boleh next? Hasilnya adalah both routes of administration demonstrate immunological and clinical effect with larger inflammatory and innate immunological effect of nasal spray route and larger. Artinya dua-duanya sama-sama memberikan respon yang baik. Sama-sama bagus. Boleh next. Nah, ini pencegahan alergi yang dalam jangka panjang terhadap infeksi ke mata juga. Dia coba gunakan jus lemon. To completely alleviate and prevent her symptom in term constituted by drinking lemon juice diluted with water. Ternyata laporan dia bulan Agustus 2009 rutin meminum jus lemon asli yang diencerkan dengan air, ternyata mampu menghambat pelepasan histamin. Dengan kata lain, kalau histamin tidak lepas, tidak ada bersin. Jadi, yang mengandung citrusnya itu akan membuat histamin payah keluar. Jadi, tidak terlalu sensitif lagi. Jadi, bersinnya pun jarang atau susah. Boleh next. Seandainya ada tombol untuk membatalkan rindu. Ini juga lah yang diinginkan hidung kita pada pasien rinitis alergi. Karena sekali dia bersin, itu nggak bisa berhenti.
Hacu, 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 hacu. Berhenti 5 menit. Hacu, 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 hacu. Menderita. Inilah kalau diinginkannya ada tombol untuk memberhentikan ini. Boleh next? Humoris saja tidak cukup. Karena masih banyak yang bergelimang harta daripada bergelimang hahaha. Ini penyemangat kita untuk tetap berjuang. Apapun yang kita lakukan yang baik, maju terus. Meskipun sekarang nampaknya, aduh bagaimana arahnya ini ya. Tapi yakin dan berdoa, pasti baik ujungnya. Boleh next? Terima kasih. Saya nak tutup nih presentation. Ada pantun, boleh ke? Ai tangkap 7 ekor burung. Yang pertama, ada di punggung sapi. Pantun di hari terik, pecahkan wajah murung. Penyakit pergi, kita semua rasa happy. Terima kasih kepada Tuan dan juga Puan yang hadir di sini. Yes, terima kasih Dr. Agustinus. Wah, ditutup dengan pantun yang, wah ini menarik sekali ya dok. Tadi kita udah tunggu-tunggu kapan nih Dr. Agustinus akan pantun, ternyata di akhir beliau sampaikan. Oke dok, sangat-sangat menarik sekali ya dok, dari awal pembahasan mengenai, kita bahas COVID, kita bahas mengenai alergi, sinusitis, gangguan pernafasan yang pastinya udah sering sekali nih masyarakat Indonesia, kita juga pasti sering merasakan penyakit-penyakit yang tadi dibahas oleh Dr. Agustinus. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada yang penasaran, ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan langsung dengan pakarnya nih, dengan Dr. Agustinus, mumpung ada orangnya di sini, mumpung beliau memberikan waktunya untuk kita bisa diskusi langsung, boleh saya ingatkan kembali untuk bisa komen di kolom komentar, di kolom chat, bagi pertanyaan-pertanyaan yang kita nanti akan sampaikan kepada Dr. Agustinus dan akan kita jawab bersama-sama. Betul ya dok ya? Sila kita tunggu sekejap Iya, oke. Sebelum kita masuk ke Q&A session atau sesi tanya jawab, saya mau izin dulu nih ke Dr. Agustinus, ada sedikit warawiri nih dok, ada info menarik juga nih dok dari saya. Boleh ya dok ya, sebelum kita masuk ke Q&A session? Sila, hajar Puan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu tadi Dr. Agustinus sudah jelaskan bahwa bagaimana sih di saluran pernafasan itu bisa terjadi gangguan, baik adanya peradangan, adanya timbul alergi atau respon dari tubuh yang terlalu sensitif ya. Terlalu sensitif itu ternyata juga tidak baik kalau kata Dr. Agustinus. Nah, salah satunya yang dibahas oleh Dr. Agustinus tadi ada 3 kandungan ya Bapak dan Ibu-Ibu. Yang pertama tadi ada dibahas mengenai bunga echinacea. Lalu yang kedua ada dibahas mengenai temulawak atau curcuma santoriza. Lalu yang ketiga dan yang tak kalah hebatnya juga adalah ekstrak kulit jeruk. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu-ibu mungkin sudah familiar untuk 2 kandungan ini, yaitu temulawak dan juga ekstrak kulit jeruk. Dan tentunya juga salah satu kandungan yang sangat banyak juga yang dikandung di dalam produk-produk UniHealth yaitu echinacea, yang kita tahu bahwa dia banyak sekali manfaatnya. Tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Agustinus mengenai penelitian-penelitian yang beliau paparkan ya. Salah satunya ternyata dia juga bisa dijadikan, dikonsumsi sebelum atau pada saat kita traveling melalui udara. Nah, itu salah satu poin tambahan juga, kita juga baru tahu nih mengenai info ini. Nah, untuk produk apa sih Mbak Priska di UniHealth yang ada kandungan-kandungan yang disebutkan tadi, yang manfaatnya sangat-sangat baik sekali, terutama untuk saluran pernafasan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu pasti udah dengar nih yang namanya Echinasnif. Echinasnif ini adalah salah satu produk kebanggaan UniHealth pastinya yang masuk ke dalam kategori, ini adalah kategori immunomodulator series. Nah, Echinasnif sendiri ini kandungannya sangat beragam, banyak sekali kandungannya. Yang pertama adalah bunga echinacea,
Lalu selanjutnya ada kandungan temulawak, ada kandungan daun legundi, akar jahe, dan kulit jeruk. Nah, ini tadi sebenarnya udah dibahas oleh Dr. Agustinus bahwa kombinasi-kombinasi dari kandungan ini dia bisa bekerja merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan pemicu alergi dan flu dan juga pilek dan juga salesma dan berbagai keluhan-keluhan atau gejala-gejala terkait gangguan saluran pernafasan. Dan juga selain dia untuk meningkatkan sistem imun, Echinacea ini juga baik nih dikonsumsi bagi para penderita salesma atau pilek, hidungnya tersumbat, atau bersin-bersin, atau tenggorokannya suka gatal, suka ada peradangan di tenggorokan, itu juga sangat baik dikonsumsi dengan Echinacea. Lalu selain itu yang ada gejala atau gangguan sinusitis, tadi sudah dibahas bahwa ada inflamasi di bagian sinus atau rongga di wajah itu. Nah, juga bisa nih dibantu dengan mengkonsumsi Echinacea. Dan yang terakhir juga adalah yang tak kalah pentingnya juga untuk mengatasi atau membantu dalam menekan gejala-gejala yang timbulkan akibat asma. Kalau tadi inflamasinya biasanya terjadi di hidung, kalau untuk asma sendiri itu terjadi di bagian saluran pernafasan yang sudah dan yang menyebabkan munculnya gangguan asma ini. Nah, salah satu produk kebanggaan Uni Health yang bisa membantu menangani atau menekan atau sebagai terapi pendukung untuk gangguan saluran pernafasan ini adalah salah satunya Echinacea. Nah, apa saja keunggulan dari Echinacea? Tadi sudah disebutkan bahwa banyak kandungan alam yang kita kombinasikan di dalam satu produk ini, yang ternyata yang pertama dia bisa sebagai imunoterapi atau dia meningkatkan sistem imun, dan juga otomatis dia sekaligus menurunkan resiko kambuhnya sinusitis dan juga alergi. Jadi kalau sistem imun kita sudah terjaga, sudah ditingkatkan, itu pastinya untuk resiko kambuh kembali atau terserang kembali itu juga akan menurun. Lalu yang kedua adalah dia sifatnya seperti antibiotik atau seperti antivirus. Kenapa? Karena dia bisa membantu mencegah atau menghalau dari infeksi-infeksi baik itu dari bakteri ataupun dari virus, dan juga melegakan hidung yang tersumbat tanpa menyebabkan ketergantungan. Nah, ini salah satu yang dikhawatirkan juga nih, bahwa kalau ada pengonsumsian obat-obatan yang cenderung cukup lama, yang ditakutkan adalah adanya resiko atau efek ketergantungan. Nah, untuk Echinacea sendiri dipastikan tidak akan menyebabkan efek atau dampak ketergantungan. Lalu yang ketiga adalah membantu mengeluarkan lendir di dalam hidung, bahwa biasanya kalau gangguan saluran pernafasan, salah satu gejala yang umum yang tadi juga disebutkan oleh Dr. Agustinus adalah biasanya itu muncul lendir di hidung yang menyebabkan ketidaknyamanan dan juga jadi kita susah nafas ya Bapak dan Ibu. Nah, salah satunya Echinacea ini juga bekerja nih di sini dengan membantu mengeluarkan lendir di hidung, jadi pernafasan bisa jauh lebih lega. Lalu yang keempat adalah menangkal pemicu alergi dan juga flu. Lalu yang kelima adalah mengurangi bengkak atau inflamasi di dalam hidung sehingga melegakan jalan pernafasan. Nah, selanjutnya kalau ditanya, Mbak Priska, apa kelebihan dari Echinacea dibandingkan dengan produk-produk lain di pasar di luaran? Padahal juga banyak nih produk-produk yang dia juga ngeklaim untuk memperbaiki saluran pernafasan, juga baik untuk pilek atau baik untuk flu. Nah, kalau Echinacea sendiri itu yang pasti pertama adalah kandungannya 100% alami, karena kita mengambil ekstrak-ekstrak alam yang memang kita pilih dengan saksama, dengan hati-hati kita pilih yang terbaik, dan juga pastinya kita cari yang mana khasiatnya yang paling baik di antara beberapa pilihan. Lalu yang kedua, kita sebut dia sebagai double action. Jadi untuk Echinacea ini bukan hanya untuk menghentikan pilek atau menghentikan alerginya saja, tetapi dia bekerja dari awal, yaitu dia dengan meningkatkan sistem imun. Kalau sistem imunnya sudah baik, sudah meningkat, otomatis untuk resiko timbul kembali ataupun dia seberapa lama penyembuhannya, dia juga akan jauh lebih cepat kalau sistem imun kita juga dibangun atau ditingkatkan.
Nah, selain dia meningkatkan sistem imun, dia otomatis juga mengendalikan gejala-gejala terkait salesma, terkait pilek, hidung tersumbat, dan gejala-gejala terkait gangguan saluran pernafasan lainnya. Lalu yang ketiga adalah diolah sesuai dengan standar farmasi. Kalau ini kita sudah nggak usah pertanyakan lagi. Untuk UniHealth sendiri kita sudah jamin bahwa setiap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan pastinya sudah tersertifikasi BPOM dan juga sudah tersertifikasi halal. Lalu yang keempat adalah baik dikonsumsi pada lingkungan atau situasi yang rentan. Salah satunya tadi misalkan kita dalam ada berpergian atau menggunakan transportasi udara yang mana itu lingkungannya kita nggak tahu kebersihannya, ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyerang kondisi tubuh ya. Nah, salah satunya ini baik sekali menggunakan Echinacea. Dan salah satunya juga pada lingkungan-lingkungan yang menyebabkan kita mudah terserang virus. Dan juga selain itu pada saat kita kondisinya lagi drop Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah saat pilek, biasanya juga menimbulkan demam atau alerginya lagi kambuh, hidungnya tersumbat dan lain-lain. Nah, ini direkomendasikan untuk langsung mengkonsumsi Echinacea. Lalu yang kelima adalah dia juga bekerja seperti antibiotik atau antivirus dengan dia menangkal dari infeksi kedua ini, yaitu infeksi dari virus dan juga infeksi dari bakteri. Nah, bagaimana kalau disertai dengan batuk? Padahal kan gangguan saluran pernafasan salah satunya juga ada orang-orang juga terkena batuk atau tenggorokannya gatal nih. Biasanya dimulai dari tenggorokan yang gatal. Nah, bagaimana kalau disertai dengan batuk? Nah, UniHealth ada lagi produk khusus yang dispesifikasikan untuk gejala ini. Jadi kalau ada batuk, biasanya batuk tuh sebenarnya ada banyak jenisnya ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ada batuk kronis, yaitu batuknya nggak kunjung sembuh, udah lama lebih dari 2 minggu, bahkan sampai sebulan itu nggak sembuh-sembuh. Lalu kedua batuk rejan, batuk karena asma, batuk berdahak atau batuk paru-paru obstruktif atau disebut juga dengan PPOK. Nah, ini ada nih khusus produknya yang kita sebut dengan imunobatuk. Kandungannya mirip dengan Echinacea, tapi ada beberapa kandungan yang ditambahkan khusus untuk menangani batuknya. Apa saja kandungan di dalam imunobatuk itu? Yang pertama Echinacea, ekstrak black elderberry, ekstrak licorice, ekstrak legundi, dan ekstrak jahe. Jadi kombinasi ini cocok sekali yang pertama untuk meredakan batuk. Lalu yang kedua juga dia mengatasi alergi. Dan ketiga yang terpenting juga adalah meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh. Nah, apa kelebihan imunobatuk dibandingkan dengan produk-produk lain di pasaran? Yang pertama, kalau kita bahas mengenai imunobatuk itu, dia kembali lagi bahwa produk UniHealth ini kita mengutamakan 100% alami, kita memanfaatkan ekstrak-ekstrak alam. Lalu yang kedua kita sebutnya dia 3-in-1 karena dia meredakan batuk, anti alergi juga, dan sekaligus juga dia meningkatkan sistem imun. Lalu yang ketiga adalah tidak menyebabkan kantuk. Ada beberapa produk yang memang ada efek sampingnya itu menyebabkan kantuk juga. Untuk imunobatuk sendiri tidak ada efek yang menimbulkan atau menyebabkan rasa kantuk. Lalu yang keempat adalah dia bisa sebagai terapi untuk meredakan batuk, ditambah juga meningkatkan imun, dan juga dia bisa digunakan sebagai pencegahan. Jadi kita nggak harus tunggu dulu terkena batuk, tetapi kita bisa juga gunakan ini sebagai upaya untuk pencegahan. Apalagi kalau kita merasa nih kondisi kita lagi drop atau kita merasa kita berada di lingkungan yang memang lebih rentan untuk menyebabkan kita terserang virus, terserang bakteri, atau lebih rentan untuk terkena batuk. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki sifat untuk melawan dan membatasi replikasi dari virus. Jadi tadi juga dia bekerja mirip seperti antibiotik atau antivirus. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Mbak Priska cara konsumsinya kalau saya ada alergi atau saya ada salesma atau pilek atau saya keluhannya ada asma atau ada sinusitis. Nah, untuk Echinacea
bagi bapak-bapak dan ibu-ibu atau ada kenalan juga yang mengalami alergi, asma atau sinusitis, direkomendasikan untuk konsumsi Echinacea itu sehari 3 kali 2 kaplet setelah makan, dan kita anjurkan supaya digunakannya secara tuntas yaitu selama 14 hari agar penyebab atau pemicu dari keluhan-keluhannya ini bisa diatasi secara maksimal, secara habis, secara tuntas. Lalu untuk upaya pencegahan atau sudah ada muncul gejala-gejala flu, itu bisa konsumsi sehari 3 kali 1 kaplet setelah makan selama 3 hari. Nah, bagaimana kalau keluhannya disertai batuk atau ada flu juga, flu dan batuk? Untuk batuk yang masuk ke dalam kategori batuk kronis, kita sarankan untuk konsumsinya 3 kali sehari 2 kaplet sesudah makan. Sedangkan kalau batuknya masih ringan, itu bisa konsumsi 3 kali, cukup 1 kaplet sesudah makan. Nah, sedangkan kalau baru dia gejala batuk, itu sudah bisa konsumsi